Oke, sekarang KRS mahasiswa. Saya login sebagai mahasiswa. Login mahasiswa itu username-nya NIM, password-nya NIM. Nanti password-nya bisa ganti sendiri ya, bisa diganti oleh mahasiswanya sendiri. Kemudian login. Kemudian ke menu kolom mahasiswa isi KRS. Ya. Nah, dia semester 8. Ya. Kemudian ambil mata perkuliahan. Nah, sebelum mahasiswa itu bisa ngambil KRS, dia harus memiliki dosen pembimbing akademik. Ya, karena nanti kan ada proses approval tadi ya. Makanya ini harus kita setting dulu dosen pembimbing akademiknya. Ntar saya login sebagai admin dulu ya, pakai browser yang lain. Saya login sebagai admin. Oke, kemudian ke pendataan mahasiswa. Tadi yang NIM-nya ini ya. Setting dulu. Dosen PA-nya siapa? Misalnya ini ya, dosen PA-nya Pak Haris Abbas ini. Kemudian simpan. Ya. Dan kembali lagi ke halaman mahasiswa. Oke. Ambil KRS ya. Menu isi KRS ya. Kemudian ke semester sekarang berapa? Semester 8, ambil KRS perkuliahan. Nah, ini secara default akan muncul mata kuliah yang ditawarkan untuk semester dia ya, semester 8. Oke, misalnya saya pilih skripsi. Simpan. Kemudian saya pengen ngulang ya. Misalnya ngulang tadi yang sudah diinput itu semester 2. Ada nggak semester 2? Dari prodi lain misalnya saya ambil tadis biologi, nggak ada berarti. Jadwalnya belum dibuat. Oke, misalnya saya ngulang bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, ini ya. Kita setting tadi. Oke, kita simpan. Nah, ini nggak bisa karena kita setting kemarin itu jumlah SKS-nya kalau dia semester sebelumnya 0 IPK-nya, maka dia 9 nih maksimal ya. Jumlah maksimalnya dia 9 ya. Kemarin kita setting 9. Ya. Nah, ini karena semester 7-nya dia 0 ya. Nanti kita setting. Jadi kalau nanti ada konfigurasinya, jadi jika sebelumnya itu belum pernah misalnya belum pernah ngambil KRS sama sekali, ya di 24-in mungkin ya. Karena kan ini sistem berlangsung, mungkin dulu mahasiswa kan belum pakai sistem ini. Jadi data KRS-nya dia masih kosong ya. Sebenarnya kalau saya dapat data EBSBET-nya yang lengkap atau PDPT-nya yang lengkap, ini sudah terisi otomatis. Jadi semester 1 sampai semester 7 itu sudah keisi dari data EBSBET atau PDPT itu. Ya. Ini karena sudah 6 berarti sisanya sisa 2 ya. Jadi ya nggak bisa ya. Oke, misalnya 1 aja ya. 1 dia ngambil skripsi aja ya. Nah, setelah itu nanti nunggu dosen pembimbing akademik ya untuk menyetujui. Di sini statusnya belum disetujui ya, belum disetujui. Saya login sebagai Pak Haris Abbas ya untuk menyetujui skripsi mahasiswa ini ya. Saya bikinkan login dulu untuk Pak Haris Abbas ke dosen. Ini Abdul Haris, saya bikinkan login dosennya yaitu Haris misalnya ya. Haris, passwordnya sementara saya samakan. Kemudian simpan. Kemudian saya logout, login sebagai dosen yaitu Pak Haris tadi. Kemudian login. Kemudian ke
perkuliahan KRS mahasiswa. Ya. Tampilannya seperti ini. Ini akan muncul daftar mahasiswa bimbingannya. Ya. Daftar mahasiswa bimbingannya. Kemudian di sini ada informasi mana sih yang belum disetujui. Kalau diklik muncul mahasiswa tadi ya, Abdul Hasan tadi yang belum disetujui. Kemudian diklik detail. Di sini bisa dilihat mata kuliah apa yang belum disetujui ya, skripsi. Nah, jika tidak ada masalah misalnya tidak ada jam bentrok atau apa gitu baru disetujui ya, atau diklik setujui semua ya. Nah, kalau sudah setujui baru nanti mahasiswa bisa melihat ya, bisa lihat di halaman mahasiswa. Nah, ini sudah disetujui. Kalau sudah disetujui tidak bisa dihapus lagi atau dibatalkan. Tapi kalau misalnya ada masalah, misalnya ada bentrok gitu ya, mahasiswa ingin ganti atau pindah jadwal, itu bisa ya. Jadi dosen pembimbing akademik bisa membatalkan dulu salah satu, misalnya ini dibatalkan. Nanti mahasiswa itu cek, nah ini jadi dibatalkan lagi ya. Dibatalkan kemudian bisa dihapus. Kemudian cari lagi mata kuliah yang lain. Mungkin jadwalnya yang beda gitu ya, jadwal yang beda. Kemudian pilih, simpan. Nah, setelah itu nanti dosen pembimbing akademik akan ada di sini ya informasinya di sebelah kanan ya. Kemudian diklik detail, maka di sini baru disetujui lagi. Ya. Oke. Jadi ini proses pengisian KRS ya. Kemudian mahasiswa juga bisa bertanya ke dosen pembimbing akademik. Bertanya. Misalnya mahasiswa tanya tanyanya ini ya, seperti apa namanya, komentar-komentar gitu ya, misalnya Pak tanya gitu misalnya. Nah ini nanti di halaman dosen itu muncul di sini otomatis ya, di sini akan muncul ya, ada pertanyaan Pak tanya, bisa dijawab. Nah ini bisa dilihat ya, dilihat ini Pak tanya apa gitu. Tanya apa? Ini bentar, ini tadi belum diinput. Pakai Firefox kok nggak bisa ya? Ini pakai Firefox, inputnya nggak bisa ya. Pak tanya apa misalnya ya. Oke, simpan. Nah nanti di halaman di halaman mahasiswa akan tampil ya. Nah itu bisa ini. Kemudian ambil KRS pun ini bisa disetting sudah bayar atau belum ya. Kalau belum bayar harap bayar dulu gitu ya. Nah cara settingnya kita harus login sebagai admin. Oke, saya login dulu sebagai admin. Mungkin ini nanti akan orang admin ya yang setting ini ya, aturan konfigurasi. Nah, di sini ada settingan ya. Mahasiswa harus membayar perkuliahan sebelum ngisi KRS. Nih kalau aktif berarti dia harus bayar dulu sebelum ngisi KRS. Namun kalau kita tidak aktifkan berarti dia bisa ngambil KRS meskipun dia belum bayar. Ya. Kemudian di sini ada settingan lagi, mahasiswa harus melunasi biaya semester yang lalu sebelum ngisi KRS. Jadi kalau semester sebelumnya itu belum bayar, dia belum bisa ngisi semester sekarang. Belum lunas ya, bukan belum bayar, tapi belum lunas. Ini kalau di sini kan nggak ada ya, pasti lunas ya. Pasti kalau bayar ya pasti sekaligus ya, nggak ada yang dicicil. Kemudian ada juga ngisi KRS itu kalau pembayarannya misalnya sudah 75% gitu. Ada juga settingannya di sini ya. Tapi sepertinya di sini enggak ya. Kemudian untuk cetak kartu UTS harus bayar 60%. Nah, itu juga ada settingannya ya. Untuk cetak kartu UAS harus bayar 99% misalnya. Nah, itu bisa juga ya. Nah, bisa disetting di sini ya.
Ini saya ubah yang Jakarta jadi Ternate. Oke. Jadi itu ya, KRS mahasiswa seperti itu tadi. Ya.